Shalom para pendengar yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya, Grace Rantung, menjumpai Anda dalam program Pengharapan dalam Buku Wahyu. Para pendengar sekalian, tak dapat dipungkiri bahwa kitab yang berisi wahyu dari Tuhan seringkali membingungkan kita, sehingga sebagian orang menghindari untuk mempelajarinya. Memang firman Tuhan menuliskan dalam 2 Petrus 1 ayat 20 bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Tapi jangan khawatir para pendengar, Alkitab, buku yang dahsyat dan berkuasa, akan menerangkan dirinya sendiri melalui ayat-ayat yang ada di dalamnya. Bersama kita dalam program Pengharapan dalam Buku Wahyu adalah hamba Tuhan Pendeta Nofri Fatah yang akan menolong kita untuk semakin memahami buku wahyu dari Tuhan, sehingga kita memiliki pengharapan yang semakin kuat akan keselamatan melalui Yesus Juru Selamat yang kita yakini akan datang segera. Selamat menikmati kebenaran firman-Nya. Shalom para pendengar yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi bersama saya Pendeta Nofri Fatah dalam seri pendalaman firman Tuhan ini dengan tema pengharapan dalam kitab Wahyu. Sebelum kita masuk dalam pembahasannya, mari saya ajak para pendengar untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu pada kami saat ini. Tuhan, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan kami untuk mempelajari firman-Mu, sehingga kami boleh memahami dan mempraktikannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk janji dan berkat-Mu saat ini. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, topik saat ini adalah menyingkapkan 1000 tahun misterius dalam kitab Wahyu bagian pertama. Saudara, pada tahun 1920-an, ada seorang wanita muda bernama Rose dari kota New York, Amerika Serikat. Wanita ini hidup di dalam kemewahan. Dan ia kelihatannya selalu keluyuran untuk menghadiri pesta ke pesta yang lain. Namun saudara-saudara, tiba-tiba di usianya yang ke-21, Rose mendapat serangan penyakit yang aneh yang disebut penyakit tidur, atau dalam bahasa kedokteran disebut encephalitis lethargica. Setelah beberapa waktu, dia pun terbangun, dan sekarang dia tidak dapat melakukan gerakan apapun. Dia membeku dalam posisi yang aneh di atas tempat tidur. Dan dokter berkata, ini hanyalah disebut katatonia. Dan ini akan hilang dalam seminggu. Namun saudara-saudara, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun lewat. Rose tetap dalam keadaan yang sama dan semakin tidak dapat digambarkan. Dan akhirnya tubuh Rose menjadi kaku. Dia mengalami penyakit simptom Parkinson dan menjadi permanen. Dia berbaring di atas tempat tidur atau hanya duduk di kursi roda selama 48 tahun. Saudara, namun secara menakjubkan pada tahun 1969, ada seorang dokter bernama Oliver Sacks. Dia mengembangkan satu jenis obat yang disebut L-Dopa. Dan akhirnya Rose terbangun dari tidur dia yang begitu panjang. Kemudian sepanjang hari-hari selanjutnya, matanya semakin jelas. Kemudian dia mempunyai tenaga yang sangat besar. Dan para dokter keheranan. Bagi mereka inilah satu kebangkitan dari kematian. Saudara, tentu dia telah bangkit untuk hidup lagi dalam umurnya yang terbatas. Dan akhirnya meninggal juga. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus, ada kebangkitan tubuh yang lain yang segera akan terjadi kepada kita. Peristiwa itu akan sangat menakjubkan. Begitu ajaib, yang mana hal ini sangat sukar untuk dipercaya. Alkitab menggambarkan kebangkitan yang lain. Dan kali ini ketika kita bangkit, kita tidak akan tertidur lagi. Kali ini kita tidak akan hidup dalam batasan waktu lagi. Kita akan hidup kekal. Dan Yesus menggambarkan peristiwa yang menakjubkan ini dalam kata-kata berikut ini, saudara-saudara. Di dalam Yohanes 5 ayat 28-29, firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal.
Tapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Saudaraku, berapa banyak kebangkitan yang ayat Alkitab tadi gambarkan? Ada dua. Apa-apa itu? Yaitu kebangkitan kepada kehidupan dan kebangkitan kepada kutukan. Alkitab tidak mengatakan kepada kita secara pasti kapan peristiwa itu akan terjadi, tapi memberitahukan kepada kita bahwa ada dua kebangkitan. Setiap orang memiliki nasib akhir untuk berada pada salah satu dari dua kebangkitan. Kebangkitan kepada kehidupan atau kebangkitan kepada kutukan. Saudara, kebangkitan yang pertama adalah kebangkitan kepada kehidupan. Ketika Yesus Kristus datang, setiap orang yang telah dikuburkan dibangkitkan pada saat itu. Bangkit kali ini tidak akan pernah lagi tidur sementara atau mati. Mereka bangkit kali ini untuk melihat kemuliaan Allah. Saudaraku, jika seorang wanita yang pada masa hidupnya mengalami penyakit kanker, kemudian di kemoterapi, hidup dalam penderitaan dan akhirnya meninggal, maka hal selanjutnya yang akan dia tahu adalah kemuliaan Allah. Dan yang akan dia lihat adalah wajah Yesus. Alkitab berkata dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Saudara pendengar yang saya kasih, ketika Anda dan saya menutup mata kita dalam tidur kematian dalam Kristus, maka hal selanjutnya yang kita ketahui adalah kedatangan Yesus. Saudara, kematian tidak perlu ditakutkan lagi. Itu hanya seperti tidur nyenyak saja. Hidup kita tersembunyi di dalam Allah. Dan Yesus telah memberi tanda pada kubur-kubur tersebut. Kemudian Alkitab melanjutkan dengan kata-kata ini. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-17. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah, kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Akan ada satu kebangkitan yang mulia. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ketika Yesus Kristus datang, hanya ada dua kelompok, yang selamat dan yang binasa. Mereka yang pada kebangkitan pertama, dan mereka yang dibinasakan oleh terang cahaya pada waktu kedatangan Yesus. Saudara perhatikan, tidak ada kesempatan kedua ketika Yesus datang. Itulah sebabnya mengapa Alkitab berkata dalam Wahyu 20 ayat 6, berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Saudara, bayangkan bayi-bayi akan diletakkan di lengan orang tua mereka lagi. Seorang yang dicintai yang selama ini telah dipisahkan oleh kematian disatukan kembali. Suami dan istri kembali bisa saling berpelukan lagi. Anak-anak bersama orang tuanya masing-masing terangkat dan bertemu Yesus di langit. Saudara yang saya kasih dalam Yesus, pikirkan kira-kira apa yang akan terjadi saat itu. Seorang anak kecil yang meninggal di usia 4 tahun dibangkitkan dari kuburannya yang sudah tumbuh ilalang, yang sudah berumput. Bayangkan sukacita yang menakjubkan yang dirasakan mamanya ketika dia sekali lagi dapat memegang dan memeluk anak perempuannya ini. Ayahnya dan ibu-ibu yang lain bersama dengan anak mereka yang selamat akan terangkat ke sorga untuk bertemu dengan Yesus di awan-awan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, apakah Anda pernah kehilangan beberapa orang yang Anda cintai akibat kematian? Kebangkitan orang-orang benar yang beriman akan menjadi satu reuni yang penuh sukacita dan paling indah. Sekarang mungkin seorang berkata, sudah lihat apa yang terjadi jika seorang menikah 2 atau 3 kali? Istri yang mana atau suami yang keberapa yang akan bersama-sama dengan mereka lagi pada waktu kebangkitan? Dan mungkin beberapa orang sedang memikirkan pertanyaan tersebut. Saudara tahu, Allah tidak memberi
memberikan kita jawaban dari setiap pertanyaan, tapi membiarkan kita tahu akan hal berikut ini, yaitu surga akan menjadi satu tempat yang penuh dengan keajaiban cinta. Kasih akan memenuhi hati kita dan kebutuhan cinta kita akan dipenuhi. Pertanyaannya yang sesungguhnya bukanlah siapa istri yang akan bersama dengannya pada saat kebangkitan. Itu bukan pertanyaan, saudara-saudara. Pertanyaan yang benar adalah, dapatkah saya cukup percaya kepada Allah bahwa saya yakin Ia akan memenuhi setiap kebutuhan saya? Dapatkah saya cukup percaya kepada Allah bahwa saya yakin di sorga Ia akan membuat segala sesuatu benar? Ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat gambarkan dengan benar saat ini. Dan kita dapat duduk sepanjang hari hanya untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut. Satu hal yang pasti, selama dalam masa kekekalan, Allah sendiri akan memenuhi segala kebutuhan kita. Saudara, satu hal yang pasti, dalam masa kekekalan, Allah, Dia sendiri akan memberikan segala kebutuhan kita. Saudaraku, Wahyu menggambarkan dua kelompok orang ketika Yesus datang. Kelompok pertama dibangkitkan untuk hidup dengan Kristus selamanya. Orang-orang yang hidup, orang-orang beriman yang benar diubahkan dan terangkat ke langit dengan tubuh kekal dan penuh kemuliaan yang tak dapat sakit lagi ataupun mati. Ada juga kelompok yang lain. Wahyu menggambarkan satu peristiwa yang penuh dengan kesedihan, bukan sukacita. Itu menggambarkan kelompok yang kedua yang tidak bersukacita menanti kembalinya Tuhan mereka. Mereka tidak berbahagia menanti kebangkitan orang yang mereka cintai. Ketika mereka melihat Kristus datang di awan-awan kemuliaan, saudara perhatikan reaksi mereka. Di dalam Wahyu 6 ayat 15-17. Dan raja-raja di bumi, dan pembesar-pembesar, serta perwira-perwira, dan orang-orang kaya, serta orang-orang berkuasa, dan semua budak, serta orang-orang merdeka, bersembunyi ke dalam gua-gua, dan celah-celah batu karang di gunung, dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Saudaraku, kelompok yang pertama memandang ke atas dan berkata, inilah Tuhan kami telah menantikannya dan Ia akan menyelamatkan kami. Saudara, jantung mereka berdebar dengan satu penantian yang sungguh-sungguh selama ini. Mereka merindukan kedatangan Kristus. Mereka sangat tertarik akan kedatangan Yesus. Namun, saudara-saudara, kelompok yang kedua, mereka melihat ke atas dengan hati yang dipenuhi ketakutan. Mereka merasa bersalah. Kesalahan membuat engkau ingin lari, saudara-saudara. Mereka memandang ke atas dan melihat kebenaran Allah. Mereka memandang ke atas dan melihat kesucian Allah. Mereka memandang ke atas dan melihat Kristus datang, dan mereka mulai berlari. Mereka berteriak agar batu-batu jatuh menimpa mereka. Saudara, betapa malunya mereka. Dan ini adalah sebuah tragedi. Kristus ini yang ingin menyelamatkan mereka tidak dapat menyelamatkan mereka yang membelakangi diri mereka dari Kristus ini. Kristus ini yang mereka tinggalkan, yang ingin membawa mereka ke dunia yang baru, di mana tidak ada sakit, penyakit, kedukaan, dan kematian. Mereka tinggalkan. Mereka membelakanginya. Mereka tidak pernah memahkotai Dia sebagai Raja di atas segala raja saat ini. Sehingga mereka tidak menerimanya sebagai Raja alam semesta. Saudara-saudara, jika Anda tidak memahkotai Dia sebagai Raja di atas segala raja di dalam hatimu sekarang ini, Anda akan berlari ketakutan suatu saat nanti, saudara. Anda akan hidup dalam ketakutan, karena kesucian dari Allah akan membinasakan.
Saudaraku, apa artinya untuk menerima Yesus sebagai Raja? Itu artinya mengundang Dia untuk menjadi penguasa tahta hatimu. Itu artinya Anda berkata, Tuhan, saya tidak dapat menjalani kehidupan saya sendiri. Engkaulah yang menjalankan kehidupan saya. Saya tidak duduk di tahta hati saya sendiri. Engkaulah yang mendudukinya. Suatu saat, saya ingin memandang ke atas dan berkata, Ya Yesus, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat, Rajaku dan Penebusku. Dialah Tuhan kami. Saudara, Kristus tidak hanya mati untuk dosa-dosa kita. Dia mati agar Dia dapat menjadi Tuhan atas hati kita, sehingga kita dapat menghidupkan kehidupan kita. Firman Tuhan berkata di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 7-9. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami, pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga, menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya, dalam kuasanya, di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah, dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Siapa yang dibinasakan, saudara-saudara? Mereka yang tidak menjadikan Yesus Kristus sebagai Raja dari kehidupan mereka. Mereka yang membelakangi Kristus. Mereka yang berkata penurutan itu tidaklah penting. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Dijauhkan dari hadirat Tuhan dan kemuliaan kekuatannya. Firman Tuhan berkata di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-8. Pada waktu itu, lah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau Ia datang kembali. Saudara pendengar yang saya kasih di dalam Yesus. Ketika Kristus kembali, hanya ada dua kelompok. Yang selamat dan yang binasa. Mereka yang dibangkitkan dari kubur, mereka dan menerima tubuh kekal mulia bersama-sama dengan orang-orang percaya yang hidup yang terangkat di langit bertemu dengan Yesus. Kemudian ada kelompok yang berteriak memohon kepada batu-batu dan bukit-bukit, timpalah kami dan dibinasakan oleh cahaya kemuliaan kedatangan Kristus. Saudara, saat ini Yesus mengundang Anda untuk menjadikannya Tuhanmu, Juru Selamatmu, Rajamu. Sementara kita memahkotai Dia sebagai Raja di atas segala raja di hati kita. Dia sedang berkuasa di alam semesta sebagai Raja di atas segala raja di sana. Dia datang lagi untuk menebus kita. Ia datang untuk mengangkat kita dari bumi ini. Itulah sebabnya sementara kita memandang sekeliling kita, jangan biarkan hati kita goyah, saudara. Kedatangan kedua Kristus adalah pengharapan besar bagi orang percaya. Itu mengangkat segala keraguan dan ketakutan akan masa depan. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1-3. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau Ia datang kembali. Saudara, Dia tidak berkata, bukan mungkin saya akan datang lagi. Tidak barangkali saya akan datang lagi. Tidak saya kemungkinan datang lagi. Bukanlah saya pikir saya akan datang kembali. Tidaklah sepertinya besar kemungkinan saya akan datang lagi. Tapi apa kata-kata Yesus? Saya akan datang lagi. Oh saudaraku yang saya kasih di dalam Yesus. Jika Anda siap untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan Anda rindu bertemu dengan Yesus. Memandang wajahnya pada waktu sangkakala Allah berbunyi. Saya ingin mendoakan Anda saat ini. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dan Raja kami. Kami berterima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan saat ini. Kami mohon kiranya Roh Kudus menuntun kami, agar kami mau setia kepada Tuhan, mengasihi Yesus, menuruti akan firman-Mu, dan pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, kami boleh memandang wajah Yesus dengan sukacita. Hati kami berdebar menanti kedatangan itu, bersukacita, berbahagia.
karena kami dapat melihat kemuliaan Allah, dan kami diberikan tubuh yang kekal itu. Tuhan, saat ini kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami agar kami menjadikan Engkau sebagai Tuhan kami, Raja kami, Juru Selamat kami, yang bertahta di dalam hati kami. Dan kami mau hidup di dalam Yesus, mau berjalan dengan Yesus, dan mau jadikan Engkau sebagai Raja dan Penguasa hidup kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Inilah kekuatan kami, dan inilah keberanian kami untuk dapat hidup tidak goyah di dunia ini, dan siap menanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau sudah memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Para pendengar yang budiman, saudara sedang bersama program Pengharapan dalam Buku Wahyu bersama Pendeta Nofri Fatah. Hubungi kami melalui SMS di nomor 0877 16161637 bila saudara memiliki komentar, pertanyaan, ataupun permohonan untuk kami doakan. Nantikan pembahasan berikut minggu mendatang dalam program Pengharapan dalam Buku Wahyu pada hari dan waktu yang sama. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, adalah doa dan harapan kami. Sampai jumpa. Itu tandanya Yesus mau datang segera. Pengetahuan bertambah-tambah. Yesus mau datang segera. Datang segera, datang segera. Yesus mau datang segera. Gunung dan lembah, hai siarkanlah, Yesus mau datang segera. Domba kesembelihan datang segera. Yesus mau datang segera. Datang segera, datang segera. Yesus mau datang segera. Datang segera, datang segera. Yesus mau datang.